Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ila Allah Ta'ala wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tahun 2021, Indonesia telah mulai merasakan apa yang kemudian kita sebut sebagai bonus demografi. Artinya apa? Artinya pada hari ini jumlah generasi muda Indonesia jauh lebih banyak daripada jumlah generasi tua. Dan ini akan menjadi puncak pada tahun 2045. Hal tersebut akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, bagi negara Indonesia. Apakah tantangan tersebut akan menjadi sebuah harapan atau tantangan tersebut akan menjadi sebuah kekecewaan? Karena bonus demografi mampu melahirkan yang namanya kejayaan Indonesia, maupun sebaliknya mampu melahirkan kemerosotan bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, menuju visi Indonesia Emas 2045, tentu kita berharap hal terbaik bagi bangsa dan negara ini. Makanya kita yang berasal dari berbagai elemen, berbeda secara pekerjaan, usia, pendidikan, teknologi dan lain sebagainya, dituntut untuk mampu melakukan kerjasama, kolaborasi, mewujudkan sinergitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Di mana hal tersebut memang sudah menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita semuanya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kalian takut meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah, yang mana kalian khawatir akan kesejahteraan mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah dengan tutur kata yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita menuju visi ini terasa semakin berat, terasa semakin sulit melihat kondisi umat dan generasi pada hari ini. Bagaimana kita lihat di berbagai media massa, kekacauan siswa dan remaja pada hari ini. Tawuran di mana-mana, perjudian, minuman keras, pelecehan seksual, bullying dan sebagainya terjadi di Indonesia. Yang mana setiap tahunnya menurut KPAI meningkat 10-15%. Maka melihat permasalahan yang terjadi dan melihat visi dan misi cita-cita kita di 2045, maka saya Rizky Abi Burhansyah, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, memberikan judul pidato sebagai sebuah solusi konkret, yakni revolusi surau sebagai langkah konkret membentuk generasi yang ummatik. Surau, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan pusat pendidikan di Minangkabau sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum datangnya Islam ke ranah Minang, surau telah menjadi pusat pendidikan. Bagi laki-laki yang telah akil balik, wajib untuk tidur di surau, di mana ketika itu mereka akan diajarkan skill-skill kehidupan, diajarkan bagaimana bertahan hidup melalui pencak silat, diajarkan ilmu keniagaan dan sebagainya. Maka pada hari ini kita melihat pendidikan surau telah hilang dari peradaban, telah hilang daripada bumi ranah Minang. Padahal hal tersebut merupakan hal yang menurut saya sebagai langkah konkret dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan pada hari ini. Namun hal tersebut perlu ada revolusi, perlu ada perbaikan dan penambahan di sana sini agar mampu menjawab tantangan dan relevan dengan kondisi umat pada hari ini. Terdapat setidaknya 3 poin menurut saya yang harus kita rubah dan kita tambah dalam merevolusi surau sebagai langkah konkret membentuk generasi yang ummatik. Pertama, surau harus mampu menjadi peta arah dalam mewujudkan masyarakat remaja menuju jati diri yang islami. Bagaimana surau harus mampu menyediakan pendidikan moral dan pendidikan agama, sehingga otak dan hatinya terisi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
Yang kedua, surau harus mampu menjadi wadah peningkatan skill, kemampuan hidup melalui pelatihan-pelatihan hidup, kewirausahaan, perniagaan, pertanian dan lain sebagainya. Yang ketiga, surau harus mampu menjawab tantangan zaman melalui globalisasi dan internet dan sebagainya. Jika pada hari ini masyarakat hobi, remaja hobi melakukan dunia maya, membuat video yang berfaedah, maka surau harus mampu menyediakan tempat pembuatan video-video yang berfaedah. Maka melalui tiga ini saya yakin dan percaya generasi muda akan lahir generasi yang umatik, generasi yang cerdas secara pemikiran, yang kuat secara hati dan fisik, dan mampu hidup dengan skill dan kemampuan yang telah kita ajarkan sebelumnya. Demikianlah harapan dan cita-cita yang dapat saya sampaikan. Revolusi ini adalah revolusi bagi kita semua. Sebagus apapun taktik dan strategi, tentu tidak ada guna tanpa kerjasama daripada kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.